Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih kepada Pak Amin selaku Direktur Musik di Kementerian Ekonomi Kreatif dan juga Unidira selaku Kaprodi Etnomusikologi di Fakultas Seni Pertunjukan atas bimbingan yang selama ini diberikan kepada kami khususnya mahasiswa RPL ya, eh, jurusan etnomusikologi. Karena bagi kami adalah sebuah kebanggaan ya, kehormatan dapat menjadi murid ya, dari kedua orang hebat ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan eh, hasil temuan saya di lapangan ya, terkait masalah eh, yang akan menjadi bahan ya, bahan penulisan skripsi saya terkait kesenjangan sosial seorang maestro tehian ya, Teh Goyong di Kota Tangerang yang kehidupannya masih di bawah garis kemiskinan. Baik, sebagai sebagai informasi awal bahwa paradoks yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Kota Tangerang terkait Teh Goyong ya, terkait Teh Goyong yang penerima anugerah kebudayaan ini eh, dianggap bahwa secara ekonomi eh, menurut masyarakat sekitar ya, khususnya di kampung Kahian, menurut masyarakat sekitar, Pegoyong ini sudah tidak masuk dalam kategori masyarakat prasejahtera karena dia menerima bantuan atau menerima reward ya atas atas eksistensinya sebagai pelestari seni budaya khususnya di apa di kesenian Tehian ya. Em, Begitu fenomena ini menjadi sebuah hal yang cukup menarik bagi saya, eh, akhirnya saya meyakinkan diri saya untuk memperdalam penelitian, mencari apa, objektivitas dari isu-isu yang berkembang terkait Empek Goyong, ya, terkait Tehian, dan terkait eksistensi apa budaya Betawi yang berkembang di Kota Tangerang, dan yang lebih terpenting lagi adalah terkait perhatian pemerintah terhadap para pelaku atau praktisi sekaligus para pelestari seni budaya. Semoga penelitian ini bisa memberikan eh, kebaharuan atas apa yang saya temukan di lapangan. Jadi kepada Pak Amin dan Unidira, saya berharap jika memang sekiranya ada yang perlu saya revisi ataupun saya perdalam, just let me know. Oke, saya akan mulai. Eh, di sini saya memberi judul pada paparan kali ini. Itu adalah dinamika sosial dan ekonomi On Shin Yong atau Mpek Goyong, ya, seorang maestro tehian yang menerima anugerah kebudayaan namun hidup di bawah garis kemiskinan. Ini adalah sesuatu yang eh, banyak sekali ditulis di beberapa jurnal ya. Kalau kita apa mencari tahu tentang siapa itu Mpek Goyong, hampir sebagian besar jurnal yang menulis tentang Mpek Goyong ini pasti bicaranya terkait masalah tehian, bicara terkait masalah kesulitan ekonomi, ya rata-rata hampir seperti itu, tapi tidak pernah memberikan solusi secara konkret, apalagi terkait masalah eh, pijakan atau landasan hukum yang dibuat oleh pemerintah Kota Tangerang itu sendiri. Nah, ini adalah sebuah hal yang menurut saya cukup menarik untuk diangkat ke permukaan. Kenapa saya tidak begitu menitik beratkan pada organologinya, tapi saya lebih apa mengedepankan perhatian pemerintah Kota Tangerang sebagai objeknya, kemudian Pak Goyong sebagai subjeknya. Oke, latar belakang eh, pekerja seni tradisional memang sering menghadapi ketimpangan besar ya. Di Tangerang sendiri, seperti yang saya ketahui bahwa
begitu banyak teman-teman sanggar ya, teman-teman sanggar, baik itu sanggar kesenian tradisional, tari, maupun sanggar-sanggar budaya gitu ya. Memang kalau untuk di Kota Tangerang tidak tidak semuanya dapat diakomodir oleh pemerintah Kota Tangerang dengan alasan keterbatasan anggaran ya. Tapi harusnya dengan produk hukum yang mereka buat di tahun 2024, ini harusnya itu harus bisa diantisipasi, disiasati. Jangan lagi menjadi sebuah alasan ya. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat, saya pribadi selaku masyarakat Kota Tangerang sudah cukup mengapresiasi ya atas hasil kerja yang selama ini dilakukan oleh Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Tangerang. Oke, kenapa ini begitu menarik? Karena menurut saya penelitian ini relevan dalam konteks kebijakan pemajuan kebudayaan daerah, yang mana Kota Tangerang punya Perda 10 tahun 2024 terkait masalah pemajuan kebudayaan daerah. Dan ini tadinya saya pikir dengan hadirnya Perda ini tujuannya adalah untuk mengeliminir ya atau mengatasi ketimpangan sosial, ekonomi para seniman ya atau pelestari seni budaya yang ada di Kota Tangerang. Tapi ternyata pada kenyataannya ini belum menyentuh sama sekali ya. Walaupun ada hal-hal yang sifatnya bentuknya perhatian ya masih terkesan ini adalah sebuah kemasan kulit ari lah, kemasan luar yang ingin ditampilkan ya di halayak ramai melalui platform atau platform media sosial para instansi terkait ya, bahwasanya mereka sudah bekerja. Padahal kalau kita mau bicara yang substansinya, Perda ini belum memberikan dampak apa-apa terhadap para pelaku atau praktisi maupun pelestari seni budaya. Tujuan penelitian ini yang pertama kita akan menganalisis kondisi sosial ekonomi. Ini penting banget. Dan hasilnya, hasil temuan di lapangannya memang kondisi Mpek Goyong saat ini sangat cukup memprihatinkan ya. Terbukti dengan hadirnya saya ke sana melakukan wawancara dengan beliau langsung ya, bahwa saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, mungkin sama semua yang pernah datang ke rumah Mpek Goyong pasti juga pernah melihat ini. Bahwasanya di rumah Mpek Goyong ini yang kecil ya, petakan gitu, di depan terasnya itu banyak banget berserakan botol-botol plastik minuman bekas ya, dan menurut beliau ini adalah salah satu sumber mata pencarian ya untuk menghidupi keperluan keluarganya. Kemudian yang kedua, kalau bicara tujuan penelitian, di sana ada penilaian kebijakan. Ini menilai pengaruh kebijakan pembagian kebudayaan daerah Kota Tangerang terhadap kesejahteraan pelaku seni tradisional. Dan saya mungkin terlalu prematur ya ketika saya harus menyimpulkan, karena sampai detik ini pun saya masih melakukan investigasi atau melakukan penelitian ya. Belum lama ini saya sempat ketemu sama Kadisbud Parekraf Kota Tangerang, dan sangat disayangkan memang beliau tidak begitu memperhatikan ya terhadap keberadaan Pak Goyong ini. Sedangkan Kabid yang memang membidangi ranah ini kebetulan baru ya, baru ganti, yang tadinya Pak Mangku sekarang jadi Pak Pendi Kabid Kebudayaan. Dan ini jadi sebuah masalah sebenarnya, tapi buat saya ini masih bisa dicarikan solusinya, karena saya masih bisa nanti, kemudian saya lagi atur waktu juga untuk bisa ketemu Pak Mangku ya, untuk bisa interview beliau, karena beliau yang memang selama ini mendampingi Pak Goyong. Bahkan beliau juga yang mengusulkan Pak Goyong untuk menjadi salah satu penerima anugerah kebudayaan. Kemudian tujuan penelitian yang ketiga adalah identifikasi tantangan. Ini mengidentifikasi tantangan yang dihadapi Pak Goyong dalam mempertahankan eksistensinya sebagai Mesro Tehian. Ini penting ya, penting. Karena ternyata hal terbesar yang sangat mempengaruhi Pak Goyong, mempengaruhi eksistensi Pak Goyong itu ternyata memang yang terbesar dan yang paling signifikan itu adalah perkara kebutuhan sehari-hari ya, kebutuhan ekonominya yang memang ya seperti di awal tadi, memang beliau ini masuk dalam kategori yang masyarakat miskin lah ya kalau untuk di Kota Tangerang ya. Padahal rumahnya itu dekat banget sama kecamatan ya, tapi ternyata setelah saya cari informasi sangat minim tuh perhatian pemerintah Kota Tangerang ya. Panjangan tangannya pun kayak kelasnya kecamatan, bahkan
jarak berapa ratus meter dari rumah Pak Goyong pun ada dinas sosial di sana, tapi ternyata juga eh, Pak Goyong tetap masih dalam kondisi yang kesulitan ya. Kemudian tujuan yang keempat adalah eksplorasi ketimpangan. Ini mengeksplorasi kesenjangan antara pengetahuan budaya yang diterima dan kondisi sosial ekonomi yang dihadapi. Ini sebuah hal yang kalau menurut saya fenomenal banget ya, karena memang eh, mungkin kalau kita turun langsung ke Kampung Tehian, masyarakat sekitar pasti akan beranggapan bahwa Mpe Goyong ini ngapain gitu loh, dia harus harus mulung-mulung botol bekas ya kan, sedangkan pemerintah sudah memberikan perhatian ya kan dalam bentuk uang ya. Tapi ternyata setelah kita gali lebih dalam informasinya, ternyata apa yang Pak Goyong terima ini juga tidak bisa memenuhi kebutuhan atau kehidupan mensupport kehidupan keluarganya ya. Ini menjadi hal yang kalau menurut saya cukup apa cukup ya cukup seru untuk dikaji lebih dalam. Kemudian metode metode penelitian di sini ada saya pakai pendekatan kualitatif ya dengan desain studi kasus dan dilaksanakan langsung di rumahnya Pak Goyong sebagian besar ya di Kampung Tehian di Kecamatan Neglasari. Nanti juga saya akan coba apa memperluas atau mengekspansi apa tempat atau lokus kajian ini, memperdalam kajian ini. Nanti setelah dari Dinas Kebudayaan kemarin, saya akan coba berkunjung juga ke Kes Bangpol, tempat di mana Pak Mangku selaku mantan Kabid Kebudayaan ini sekarang bertugas. Kemudian nih kalau kita bicara tentang pengumpulan datanya, ada wawancara mendalam ya, sudah saya lakukan oleh Pak Goyong, kemudian oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga sudah saya lakukan, kemudian dengan masyarakat sekitar juga sudah saya lakukan. Kemudian ada observasi ya kehidupan sehari-hari narasumber. Nah ini yang saya kebetulan baru sehari dan baru sekali juga ketemu dengan Pak Goyong ya. Selebihnya saya hanya baca-baca aja terkait masalah Pak Goyong ya di media online, di jurnal-jurnal yang saya jadikan sebagai landasan. Kemudian ada studi dokumentasinya adalah bicara tentang kebijakan budaya yang berlaku. Seperti yang tadi saya bilang di awal bahwa ada Perda 10 tahun 2024 yang kalau menurut saya masih belum bisa menyentuh substansi dari hadirnya produk hukum tersebut di Kota Tangerang. Kemudian selanjutnya manfaat dari penelitian ini secara teoritis memperkaya literatur tentunya ya mengenai hubungan antara penghargaan budaya dan kesejahteraan pelaku seni tradisional serta memberikan pemahaman lebih dalam tentang implementasi kebijakan budaya di tingkat daerah. Mungkin nggak semua daerah punya kebijakan ini ya, dan Kota Tangerang adalah salah satu daerah yang sudah memiliki. Tapi idealnya kalau menurut saya harusnya produk hukum ini bisa mengakomodir. Jadi dibuat bukan hanya sekedar memenuhi tanggung jawab pemerintah Kota Tangerang ya, tapi paling tidak eh, poin-poin atau pasal-pasal yang tertera dalam perda tersebut juga bisa langsung tepat sasaran ya, bisa langsung memberikan manfaat kepada para pelaku maupun para pelestari seni budaya. Nah, ini yang menjadi menarik kalau menurut saya dan ini adalah fenomena yang cukup fenomena kedua ya selain kehidupan sosial ekonomi Pegoyong, yang kedua adalah terkait masalah perda yang kalau menurut saya pribadi ini belum bisa mengakomodir kepentingan para pelaku seni budaya. Kemudian ada manfaat praktisnya, ini memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan, maaf, untuk meningkatkan kebijakan pemajuan kebudayaan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Sebagai contoh di Kota Tangerang, sanggar-sanggar yang terdata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang itu adalah sanggar-sanggar yang memang terafiliasi dengan mereka, baik itu entah dari pihak keluarganya, para karyawan, atau mungkin dari kawan dekatnya, atau tetangganya ya. Sedangkan di Kota Tangerang itu begitu banyak sanggar-sanggar, entah itu sanggar tari, sanggar kesenian, sanggar budaya, seperti ada Jawara Benteng Kota. Jawara Benteng Kota itu adalah sanggar ya yang memang mereka concern terhadap budaya Betawi. Dan Jawara Benteng Kota ini memang isinya jawara.
darah Betawi murni, karena hasil penilaian saya dari kebetulan saya juga pengurus di sana, saya eh, kepala divisi litbang mereka, dan saya sering banget tuh wawancara mereka terkait masalah seberapa Betawinya mereka, dan ternyata mereka memang rata-rata punya sanat, punya silsilah. Kalau di DKI itu ternyata nggak ada ya, tapi di Tangerang ada. Mereka benar-benar orang Betawi, sanatnya jelas dari dari uyutnya, dari engkongnya, dari babenya, kemudian dia sampai turun ke bawah itu lengkap kalau di Tangerang. Dan itu sesuatu yang menarik kalau menurut saya ya. Dan mereka nggak sepenuhnya terakomodir. Bahkan sangat jarang sekali mereka dilibatkan ya. Seperti halnya Pegoyong. Pegoyong itu hanya dilibatkan itu di kota Tangerang pada momentum-momentum tertentu. Yang mana itu pun dalam setahun paling sekali atau dua kali. Dengan bayaran kisaran antara 300.000 sampai 500.000. Dan itu pun dibayarkan paling cepat itu seminggu, paling lamanya 2 minggu, bahkan kadang-kadang sampai sebulan. Dan ini cukup, buat saya cukup mencengangkan ya. Kemudian timeline sengaja saya buat memang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dan ya mungkin kondisi kesibukan juga ya. Ini saya bikin di triwulan kedua, masuk di bulan April 2026 ya, berupa persiapan. Kemudian di bulan Mei ya, tahapan keduanya di bulan Mei, terus akan melakukan pengumpulan data ya dengan melakukan wawancara, observasi dan lain-lain dan lain-lain. Kemudian di Juni 2026 nya ada analisis data, analisis tematik dari data wawancara dan observasi serta penyusunan temuan dan rekomendasinya. Kemudian Juni 2026 penulisan laporan, penyusunan laporan penelitian dan rekomendasi kebijakan serta finalisasi untuk publikasi dan penyampaian hasil. Kemudian terakhir ada penutup. Eh, saya sih berharap ya penelitian ini bisa memberikan kebaharuan, kebaharuan yang mungkin eh, sangat jarang sekali dilakukan oleh para peneliti-peneliti sebelumnya. Saya diuntungkannya karena memang Perda ini pertama baru tahun 2024 ya, dan pemerintah Kota Tangerang juga pasti masih beradaptasi ya untuk dapat mengimplementasikan Perda ini. Tapi buat saya punya kewajiban untuk mengawal ya, untuk mengawal agar Perda ini dapat optimal, karena kemarin saya sempat sampaikan ke Pak Kadis Parekrafnya bahwa di pasal 39 ini memang harus direvisi ya terkait masalah insentifnya. Buat saya pengurangan pajak ini tidak maksimal ya, karena sebenarnya yang dibutuhkan oleh para praktisi maupun pelestari seni budaya ini bukan pengurangan pajak dalam bentuk pengurangan pajak insentifnya, tapi lebih pada ke mungkin saja kayak Pak Goyong bilang, saya mah yang penting kalau ada sanggar saya bisa ngajar. Kemudian kalau memang sekiranya ada sanggar, saya bisa nanti ngajarin anak-anak muda bikin alat musik ya kan. Kemudian bisa ngajarin gambang keromong, terus nanti hasil alatnya dijual. Ya, model-model kayak gitulah, sesimpel itu ya, sesimpel itu. Jadi nggak melulu tentang insentifnya, nggak melulu tentang bulanan, uang bulanan atau apa gitu, nggak melulu tentang itu. Tapi lebih pada ke pemberdayaan yang sifatnya berkelanjutan. Nah ini penting ya. Semoga sih ini bisa menjadi sebuah kebaruan yang memberikan perubahan yang signifikan bagi tumbuh kembang pelestarian seni budaya di Kota Tangerang. Kemudian ya saya sih berharap eh, ini akan menjadi eh, tantangan buat saya ya, karena saya dari awal sampai sekarang masih konsisten memperdalam terkait masalah ketimpangan sosial ini, dan semoga Pak Amin dan Umi Dira dapat membimbing saya agar nanti apa yang menjadi temuan di lapangan itu bisa tertuangkan dalam skripsi saya tanpa harus melebar ya, tapi lebih mengkerucut dan mempunyai value. Mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf kalau memang sekiranya ada kekurangan. Sekali lagi, saya sangat membuka diri, membuka ruang untuk diberi arahan ya tentunya, karena ini adalah hal baru buat saya dan saya sangat excited sekali ya, sangat antusias. Eh, Semoga Pak Amin dan Umi Tira nggak
nggak segan-segan untuk menegur saya, untuk membimbing saya ketika misalnya saya keluar dari jalur yang ada. Mungkin itu aja dari saya. Sehat terus buat Pak Amin dan Nidira. Salam hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.